Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for join. Kali ini kita berjumpa lagi dalam video yang akan mengkaji tentang Introduction to Research, khususnya untuk menjelaskan tentang gambaran skema penelitian kuantitatif. Dan seperti biasa, tak bosan-bosannya saya menyampaikan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini ataupun baru melihat video ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, and share video ini ke media sosial teman-teman agar supaya video ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi dan kemudian memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala, karena dengan turut subscribe channel ini berarti Anda telah membantu untuk membangun channel ini dan berbagi informasi dan berbagi pengetahuan kepada yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, untuk mengefisiensi waktu, kita langsung masuk ke bagian pembahasan kita tentang gambaran skema penelitian kuantitatif. Pada beberapa waktu yang lalu saya telah membuat video tentang skema penelitian, proposal penelitian kualitatif. Dan kali ini saya akan membahas tentang skema proposal penelitian kuantitatif. Pada dasarnya skemanya itu tidak jauh berbeda ya, mulai dari bab 1, bab 2, dan yang cukup menjadi sorotan atau cukup menjadi perhatian atau cukup berbeda dari antara kualitatif dan kuantitatif itu terdapat pada bab 3, desain penelitiannya. Namun saya akan mengulas kembali mulai dari awal untuk lebih mempermudah kita memahaminya secara keseluruhan. Baik teman-teman sekalian, pada bagian awal kita akan menemukan bab 1 ya dari skema proposal ini. Bab 1 itu setidaknya terdiri atas 6 subbab. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan variabel penelitian, dan yang terakhir adalah definition of term. Oke. Saya akan menjelaskan secara singkat ke-6 subbab ini. Latar belakang penelitian itu terdiri dari, kalau saya menyarankan Anda membuat latar belakang penelitian ini menggunakan sistem piramida terbalik. Maksudnya adalah Anda di awal menyusun latar belakang ini, Anda membuat skema ataupun memulai dengan general statement, kemudian more specific statement hingga specific statement. Jadi latar belakang Anda itu terbentuk dari pendekatan yang umum ke pendekatan yang lebih spesifik. Nah, saya tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana teknik atau trik atau tips menyusun latar belakang karena akan saya sajikan pada video yang lain yang khusus membahas tentang itu. Kemudian subbab yang kedua adalah rumusan masalah. Ya, setelah menyusun latar belakang penelitian, tibalah saatnya Anda merumuskan masalah berdasarkan apa yang telah Anda sampaikan pada latar belakang. Nah, kemudian yang berikut masuk ke tujuan penelitian. Nah, diharapkan pada bagian ini Anda menjelaskan tentang apa tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian Anda. Ya, karena bagaimanapun proses akhir dari proposal ini dia akan menjadi final result, ya, final thesis ataupun skripsi. Jadi Anda akan berbicara tentang apa manfaat dari luaran hasil penelitian yang dihasilkan dari proposal ataupun laporan akhir Anda. Kemudian yang berikut adalah manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian di sini biasanya ada dua manfaatnya teman-teman. Satu, manfaat secara teoritis, kemudian yang kedua manfaat secara praktis. Manfaat teoritis, ya, Anda memberikan gambaran tentang manfaatnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
Ya, itu secara teoritis. Anda memberikan deskripsi, Anda memberikan penjabaran tentang manfaat yang secara teoritis ini untuk memperkaya hasanah keilmuan kita. Kemudian untuk praktis biasanya untuk digunakan hasil penelitian Anda diharapkan memiliki manfaat secara praktis atau secara praktek, secara langsung. Misalnya saja hasil temuan Anda menemukan bahwa metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga manfaat penelitian ini ditujukan kepada satu guru, ya, ataupun dosen, ataupun tenaga pendidik lainnya agar menerapkan hasil penelitian ini diterapkan ke dalam sistem pembelajarannya karena telah diuji dan terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, seperti itu contoh dari manfaat penelitian. Kemudian yang berikut adalah batasan variabel penelitian. Jadi, pada dasarnya sebuah judul itu mengandung makna yang bias ya, sehingga memang perlu untuk diadakan pembatasan masalah. Ya, di samping untuk menghindari bias ya, yang maksud saya adalah bias. Di samping untuk menghindari bias, tujuan dari pembatasan masalah ini adalah untuk memudahkan Anda sebagai peneliti, baik dari segi efisiensi waktu, kemudian efisiensi tenaga, kemudian efisiensi dana. Karena ketika Anda tidak membatasi masalah penelitian Anda itu, sudah dipastikan Anda akan bengkak pada tiga bagian ini. Baik dari waktu pelaksanaan, kemudian tenaga yang diperlukan lebih banyak, kemudian jelas anggaran yang Anda butuhkan lebih besar. Sehingga ini adalah tujuan dari adanya pembatasan masalah. Ya. Kemudian bagian terakhir ada ya subbab yang keenam itu adalah definition of term atau daftar istilah. Jadi bagian ini biasanya ada yang mencantumkan definisi daftar istilah, ada juga beberapa universitas yang tidak mewajibkan untuk daftar istilah ini ada. Namun di tempat saya definition of term ini diwajibkan ada. Ya. Dan memang dia memiliki keuntungan juga ketika dia ditampilkan pada bab 1. Tujuannya adalah yang pertama tentunya untuk lebih memahami variabel-variabel penelitian yang digunakan sehingga dapat terhindarkan dari misunderstanding ya, pemahaman kita. Jadi pemahaman konsep kita terbangun lebih awal. Hanya dengan melihat bab 1 kita sudah bisa mempredik, mengguess ataupun menduga, oh, variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini dan definisinya seperti ini. Oke, sekali lagi sebelum kita lanjut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya menjelaskan materi ini dengan sangat cepat, karena bisa dikatakan materi ini hampir sama saja dengan apa yang saya jelaskan pada video berikutnya tentang gambaran skema penelitian kualitatif. Jadi item-item subbab di dalamnya itu hampir sama teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi jika saya berbicara lebih cepat demi mengefisiensi durasi tonton teman-teman sekalian. Oke. Bagian yang kedua adalah kita pindah dari skema isi bab 2 dari penelitian proposal kuantitatif ini. Ya, bisa dikatakan sedikit berbeda dari isi bab 2 penelitian kualitatif. Nah, yang pertama, bagian ini akan memuat tentang tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat tentang landasan teoritis. Landasan teoritis baik itu berupa teori, pendapat, maupun hasil temuan penelitian sebelumnya itu Anda jelaskan terkait dengan variabel-variabel penelitian Anda. Ya, kemudian yang kedua, bagian ini juga membahas tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu adalah Anda menjelaskan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya namun memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan penelitian Anda, sehingga nantinya
Bagian ini akan menjadi proses pembanding antara penelitian Anda dan penelitian terdahulu. Sekali lagi, meskipun judul penelitian Anda sama, desainnya sama, teknik pengumpulannya sama, analisis datanya sama, namun hasilnya akan berbeda, teman-teman. Jika objek penelitiannya berbeda, karena akan banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian di bab 2 juga ini akan membahas tentang kerangka pemikiran ya, framework. Biasanya konseptual framework. Kerangka pemikiran konseptual. Dia berbentuk bagan ya, bagan chart atau bagan. Di sini akan menjelaskan langkah-langkah apa yang Anda lakukan mulai dari tahap awal hingga tahap analisis data. Jadi tujuan dari framework ini adalah memudahkan pembaca ataupun orang yang melihat karya ilmiah Anda. Hanya dengan melihat framework ini, kerangka pikir, kita sudah bisa menduga apa yang akan Anda lakukan dan langkah-langkah apa yang akan Anda tempuh di dalam penelitian ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Yang berikutnya ini khusus untuk penelitian kuantitatif, Anda harus menjelaskan tentang hubungan antar variabel. Karena ketika kita berbicara kuantitatif, kita akan berbicara tentang variabel, entah itu variabel X ataupun variabel Y, ya, variabel bebas ataupun variabel terikat. Itulah ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Kita akan berbicara tentang variabel. Jadi Anda harus menjelaskan kedua hubungan ini. Apa hubungan antara variabel X dan variabel Y yang didasarkan atas pendapat ahli. Jadi teman-teman, saya sarankan di dalam menjabarkan hubungan ini Anda harus dilandasi dengan teori yang kuat, sehingga argumen Anda dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat ilmiah. Oke. Kemudian yang berikut adalah definisi operasional dan pengukuran variabel. Jadi kuantitatif itu erat kaitannya dengan hitungan, angka-angka, statistik. Itu yang biasa kita pahami secara umum. Ketika berbicara kuantitatif, kita berbicara angka. Ketika berbicara kualitatif, kita berbicara tentang deskripsi atau penjabaran ya. Jadi Anda harus menjelaskan tentang definisi operasional, apa saja yang terkait dengan variabel X Anda, apa saja yang berhubungan dengan variabel Y Anda. Kemudian bagaimana jelaskan secara singkat bagaimana variabel itu akan diukur, ya. Apakah menggunakan sebuah tes ataupun yang lainnya. Jadi itu semua perlu Anda jelaskan pada bagian bab 2. Tentunya menggunakan pendapat ahli, kemudian kutipan-kutipan yang lain, kemudian Anda kembangkan berdasarkan pemikiran Anda sendiri. Dan biasanya bagian terakhir dari bab 2 ini berisi tentang hipotesis. Ya, saya ulas sedikit. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya. Dia untuk penempatan hipotesis ini sendiri ada beberapa ada beberapa anggapan ya. Ada yang menempatkan di bab 1 untuk hipotesis, untuk subbab hipotesis. Ada juga sebagian yang menempatkan subbab hipotesis itu di bagian akhir bab 2. Nah, isi dari hipotesis ini adalah bagaimana Anda menduga sebuah variabel mempengaruhi variabel lainnya. Apakah variabel ini memiliki kontribusi ataupun memiliki korelasi terhadap variabel dari variabel X menjadi variabel Y. Ya, contohnya adalah ketika Anda menggunakan desain penelitian eksperimen di mana ada variabel X, kemudian ada variabel Y. Di tengah-tengahnya itu ada treatment, ada perlakuan. Nah, Anda menduga bahwa ketika Anda menerapkan metode X, itu akan meningkatkan variabel Y. Itu dugaan yang pertama. Dugaan ataupun hipotesis yang kedua adalah ketika metode X ini diterapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi ada dua kemungkinan yang terdapat dalam hipotesis ini. Apakah H0 diterima ataupun H0 ditolak. Ataupun
Apakah variabel ini berpengaruh signifikan atau variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel variabel y. Ataupun istilah lainnya kita berbicara tentang variabel x, variabel y, variabel independen dan variabel dependen, variabel bebas, variabel terikat. Ketiga istilah ini pada dasarnya sama saja teman-teman sekalian, hanya berbeda dari segi penggunaan istilahnya saja. Oke, untuk bab 2 seperti itu isi dari bab 2 ya. Tahapan-tahapannya ataupun subbab-subbab yang terdapat pada bagian bab 2. Dan untuk lebih jelasnya, seperti video sebelumnya saya akan membuat skrip ya, teks khusus yang membahas keseluruhan isi-isi dari bab 1 apa, bab 2 itu apa. Oke. Dan selanjutnya kita berpindah ke bab 3, methodology of research. Baik teman-teman sekalian, kesempatan ini kita masuk pada bagian 3, skema proposal penelitian kuantitatif. Pada bagian ini saya akan berbicara lebih pelan karena memang bagian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara isi dari bab 3 penelitian kualitatif dan isi dari bab 3 penelitian kuantitatif. Yang pertama, pada bagian bab 3 dari skema penelitian kuantitatif itu dia mencakup tentang methodology of research. Desain penelitian yang Anda gunakan seperti apa? Apakah menggunakan desain korelasional? Apakah menggunakan eksperimental ya? Nanti dari eksperimental ini akan dibagi lagi apakah Anda menggunakan true eksperimental, quasi eksperimental ya, ataupun jenis yang lainnya. Itu terkait dengan desain. Ya, pada bagian ini biasanya hanya dijelaskan deskripsi singkat ataupun definisi singkat tentang desain penelitian yang Anda gunakan. Itu untuk subbab yang pertama. Subbab yang kedua adalah Anda harus menjelaskan tentang metode pelaksanaan penelitian ataupun kita menyebutnya procedure of research. Bagian lalu saya menyebutnya di penelitian kualitatif itu sebagai time schedule ya, time schedule. Jadi biasanya penelitian kuantitatif itu Anda harus melakukan treatment, perlakuan ya. Ataupun Anda pastinya akan mengambil data. Nah, kita memerlukan procedure of research. Prosedur apa yang Anda lakukan di dalam melakukan penelitian ini? Contoh saja, Anda akan melakukan penelitian di sebuah sekolah. Pastinya di sana ada langkah-langkah yang harus Anda tempuh. Anda meneliti di sekolah dan akan menerapkan desain penelitian eksperimen. Tentu saja Anda membutuhkan izin dari pihak sekolah, izin dari pihak guru, kemudian diskusi dengan pihak siswa yang akan Anda jadikan sebagai subjek penelitian. Nah, itu yang dimaksud dengan procedure of research. Belum lagi ketika Anda menerapkan sebuah metode pembelajaran, otomatis metode pembelajaran itu memiliki langkah-langkah dalam pengaplikasiannya. Nah, itu semua Anda jelaskan pada bagian ini, metode pelaksanaan penelitian. Yang berikutnya adalah metode pengambilan sampel. Nah, di video yang lalu saya menjelaskan bahwa ketika kita berbicara tentang kualitatif, kita akan berbicara tentang populasi target dan responden, itu untuk kualitatif. Nah, sekarang kita berbicara kuantitatif, kita akan berbicara tentang populasi dan sampel. Bedanya, yang satu menggunakan istilah responden, yang di sini kita menggunakan istilah sampel. Nah, bagian ini Anda harus menjelaskan tentang bagaimana Anda menentukan sampel dalam penelitian Anda. Dan perlu saya ingatkan, untuk penelitian kualitatif itu cenderung menggunakan pengambilan sampel secara random, secara acak ya. Entah nanti Anda menggunakan pure random ataupun menggunakan cluster random ataupun stratify random sampling. Jadi random itu seperti ini teman-teman sekalian ya, berbeda ketika kualitatif. Kualitatif itu lebih cenderung teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan
purposive sampling. Purposive sampling dan random sampling. Saya jelaskan sedikit. Purposive sampling ini adalah Anda meneliti subjek penelitian, ya. Anda meneliti subjek, Anda mengambil subjek penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti. Contohnya, saya ingin meneliti warga masyarakat A, ya, karena pertimbangan begini, saya tinggal di desa A, kemudian saya melihat ada fenomena di kampung A, kemudian saya melihat ini menarik untuk diteliti. Saya tertarik, saya berminat, dan saya mampu meneliti bagian ini. Jadi, Anda meneliti, Anda memilih subjek ini atas dasar keinginan Anda sebagai peneliti. Itu purposive. Dan berbeda dengan yang random. Random ini adalah Anda tidak random ini adalah Anda memilih responden secara acak, tidak sesuai dengan keinginan Anda. Tidak boleh tidak bisa kita menentukan bahwa saya ingin meneliti di kelas A, saya tidak ingin meneliti di kelas B, saya ingin meneliti di kelas C. Itu tidak boleh. Ya, bisa dikatakan tidak boleh, teman-teman. Karena apa? Alasannya satu, kuantitatif memang cenderung dan sesuai, cocok untuk menggunakan kelas random sampling. Random sampling itu adalah kita memilih sampel dari populasi, ya. Populasi ini adalah keseluruhan warga yang ada di sekitar situ. Contoh. Nah, sedikit bertele-tele teman-temannya, ya, tapi seperti itulah adanya. Dan akan makan durasi yang lebih panjang karena harus saya sampaikan di sini. Jadi populasi itu contohnya, misalnya Anda ingin meneliti di sebuah sekolah. Anda mengambil kelas 1 misalnya. Kelas 1 ini terdiri dari 5 kelas. Kelas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 5 kelas. Nah, populasi yang dimaksud adalah kelima kelas ini yang berada di level kelas 1 ini adalah populasi Anda. Populasi. Berapa jumlahnya dari kelas ini? Contoh, setiap kelas berisi 30 siswa. Jadi populasi Anda sebesar 150 siswa. Itu adalah populasi. Dan kebanyakan peneliti jarang mengambil keseluruhan populasi ini karena adanya keterbatasan. Paling terbentur ketiga ini: keterbatasan waktu, tenaga, dan anggaran. Jadi sedikit mustahil kita meneliti ke 150 siswa ini. Alternatifnya adalah Anda memilih sampel. Anda memilih sampel sebagai subjek penelitian Anda. Misalnya dari 5 ini saya hanya mau mengambil 1. Nah, saya ingin mengambil 1 kelas sebagai sampel penelitian. Barusan tadi saya jelaskan bahwa Anda tidak boleh, mungkin benar juga saya katakan bahwa tidak boleh Anda pilih saya ingin meneliti di kelas C. Karena di sana ada masalah, kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, nilainya kurang. Nah, kenapa saya katakan Anda tidak boleh memilih sesuai keinginan peneliti? Karena hasil dari penelitian kuantitatif itu akan digeneralisasi ke populasi. Jadi ketika Anda meneliti di sebuah kelas dan ditemukan bahwa ternyata dengan menerapkan metode ini kemampuan siswa tidak meningkat. Nah, akan masuk akal ketika orang lain menarik kesimpulan, oh berarti metode ini diterapkan di kelas B, C, D, E juga tidak akan meningkat. Karena itulah sifat penelitian kuantitatif. Hasil penelitian Anda akan digeneralisasi ke populasi. Makanya lebih cenderung menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak. Nah, ketika Anda acak itu seperti perumpamaan kita mengadakan arisan. 5 kelas ini kita buat selembaran kertas, kemudian kita masukkan ke wadah, kemudian kita kocok. Kelas berapa yang muncul, itulah yang akan menjadi sampel. Itulah yang disebut dengan teknik pengambilan sampel secara random. Entah dia nanti Anda mau menggunakan cluster random ataupun
jenis random murni, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian. Intinya seperti itu terkait dengan metode pengambilan sampel, dan ini harus Anda jelaskan secara rinci. Oke teman-teman sekalian, bagian yang berikutnya yang harus ada pada skema penelitian proposal kuantitatif adalah instrumen penelitian. Nah, ini penting. Instrumen penelitian itu Anda harus menentukan jenis instrumen apa yang Anda gunakan. Apakah berupa tes, ya. Tes itu juga apakah nanti menggunakan tes berbentuk multiple choice atau tes berbentuk uraian. Nah, mengapa ini penting? Karena nanti akan berhubungan dengan marking scheme atau pedoman penskoran Anda. Jadi Anda harus menjelaskan tentang instrumen ini. Dan perlu diingat teman-teman sekalian, sebuah instrumen harus memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas. Nah, pertanyaannya apa lagi tuh Pak? Validitas itu apa? Reliabilitas itu apa? Jadi validitas ini adalah alat ukur, ya, alat pengumpulan data yang Anda gunakan untuk mendapatkan data penelitian, atau bahasa ininya mengukur apa yang hendak diukur gitu. Kenapa harus valid? Kan pertanyaan selanjutnya, kenapa tes itu harus valid? Nah, seperti ini teman-teman. Saya ambil analogi sederhana. Anda ingin mengukur panjang sesuatu, misalnya ini, handphone ini. Berapa ukuran handphone ini? Nah, ketika saya mengukur handphone ini dengan alat yang tidak valid, alat yang tidak standar, itu hasilnya pasti akan berbeda-beda. Contohnya, ketika saya menggunakan jengkal saya mengukur handphone ini, panjang dari handphone ini 1 depa, 1 jengkal. Iya, 1 jengkal ya. Mohon maaf jika ada kesalahan istilah teman-teman. 1 jengkal. Oke, itu hasil pengukuran yang pertama. Hasil pengukuran yang kedua, saya memanggil anak saya usia 3 tahun, 4 tahun untuk mengukur ini. Otomatis tangannya kecil. Jadi panjang handphone ini kalau menggunakan ukuran tangan anak saya itu mungkin ya 2 jengkal. Nah, alat ukurnya kan sama, tangan, tapi ukurannya berbeda. Makanya tangan ini bisa diasumsikan atau bisa disebut dengan alat ukur yang tidak standar. Ada yang jengkalnya panjang, ada yang jengkalnya pendek. Nah, itu yang disebut berarti alat ukur ini tidak valid, teman-teman. Berbeda ketika Anda menggunakan mistar. Ya, mistar ya. Wah, kayaknya mistar saya nggak tahu kemana, teman-teman. Jadi, kita menggunakan mistar. Siapapun yang mengukur handphone ini menggunakan mistar, ukurannya pasti akan tetap sama. Nggak akan berubah. Karena alat ukurnya standar, valid. Nah, seperti itu analogi untuk validitasnya, teman-teman. Jadi ini sangat penting, sangat perlu. Jangan sekali-kali menganggap remeh, apalagi mengabaikan bagian validitas instrumen. Istilah yang kedua tadi adalah reliable, dia terpercaya. Apakah misalnya ini tadi, apakah mengukur dengan jengkal itu adalah hasilnya akan dapat dipercaya? Ya, hasilnya tidak bisa dipercaya karena ya kalau jengkal saya besar-besar, kalau jengkal anak saya kecil. Jadi hasilnya tidak konsisten. Berbeda dengan mistar, itu adalah standar. Ya, dimanapun Anda ukur, ketika menggunakan mistar itu pasti sama. Diukur oleh anak-anak, diukur oleh orang dewasa, diukur oleh orang tua. Hasilnya, pengukurannya pasti akan sama, teman-teman sekalian. Itulah validitas dan reliabilitas. Oke, yang selanjutnya adalah marking scheme. Marking scheme itu, ini istilah bahasa Inggris ya. Marking scheme itu adalah pedoman penskoran. Nah, seperti halnya Anda menggunakan jenis tes multiple choice, pilihan ganda. Itu marking scheme-nya hanya 2. Jika jawabannya benar, skornya 1. Jika jawabannya salah, skornya 0. Itu pedoman penskoran. Berbeda ketika teman-teman menggunakan tes berbentuk uraian, essay. Ya, misalnya pertanyaannya seperti ini. Sebutkan ciri-ciri nyamuk. Nah, Anda menyebutkan nyamuk
jenis hewan, kemudian terbang bisa menyebabkan demam berdarah, kemudian menghisap darah. Nah, bagaimana Anda memberikan skor dari jawaban ini? Nah, tentunya kita menggunakan pedoman penilaian essay atau apa namanya? Tes uraian. Biasanya menggunakan 5 4 3 2 1. Jadi jika jawabannya sempurna, kita kasih skor 5. Jika jawabannya mendekati sempurna, kita kasih 4. Jika jawabannya bagus, kita kasih skor 3. Jawabannya masih berhubungan dengan pertanyaan, skornya 2. Ya, dia tidak mengena tapi ada sedikit menyinggung. Jadi skornya 2. Kemudian dia misalnya hanya menulis apa saja, mengarang bebas, itu ada skornya 1, teman-teman. Jadi tidak ada istilah 0 ketika tes uraian essay selama dia menulis. Entah dia menulis namanya, entah dia menulis alamat rumahnya, itu masuk kategori sama sekali tidak berhubungan dengan jawaban yang dituliskan, sama sekali tidak berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Skornya 1. Kecuali dia tidak mengisi sama sekali, itu skornya 0. Tapi selama ada jawaban di situ, dia akan masuk di dalam pedoman pengskoran. Ini bagian-bagian ini sekali lagi teman-teman akan saya ulas secara spesifik terkait dengan bagian-bagian yang memang perlu penjelasan terperinci, seperti bagian ini tadi, marking scheme pedoman pengskoran. Oke, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, teman-teman sekalian. Ini wajib ada. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Nah, jelaskan jenis tes dan langkah-langkah penerapannya. Jadi biasanya apa yang Anda lakukan di dalam penerapan tes? Misalnya di bagian awal saya memberikan penjelasan singkat kepada siswa ataupun sampel saya, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana cara mengerjakan tesnya, berapa lama durasinya, kemudian aturan-aturan pengerjaannya seperti apa. Anda harus jelaskan tentang bagian-bagian itu, teknik pengumpulan datanya, teman-teman. Kemudian biasanya juga Anda di dalam mengumpulkan data itu mengajar. Kalau bagi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, biasanya penelitian kuantitatif itu Anda lakukan di dalam kelas. Jadi untuk desain eksperimen Anda harus mengajar, ya. Kemudian untuk korelasional Anda harus mengambil data di dalam kelas. Tentu saja tidak serta-merta Anda sekonyong-konyong masuk ke dalam kelas itu, ya. Ada proses izin, ada proses komunikasi awal, kemudian ada proses bahkan di dalam penelitian eksperimen ada yang disebut dengan inter-rater agreement. Jadi Anda memiliki partner, ya. Anda sebagai peneliti memiliki partner. Nah, biasanya dalam pembelajaran Anda menjadikan guru mata pelajarannya sebagai partner Anda atau inter-rater agreement, karena ada perhitungan tersendiri untuk bagian itu. Oke. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini yang sangat mencolok perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif, teman-teman sekalian. Yang pertama itu teknik analisis data lebih baik Anda mengikutkan juga tentang deskriptif statistik, ya. Anda cantumkan deskriptif statistik dari data penelitian Anda. Jadi Anda akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang Anda akan lihat dari deskriptif statistik ini. Contoh, Anda ingin melihat min-nya berapa, kemudian mediannya berapa, standar deviasinya berapa, minimal skornya berapa, maksimal skornya berapa. Ini termasuk kajian subbab deskriptif statistik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk analisis data kuantitatif, sebelum Anda melakukan uji hipotesis, ya, uji hipotesis ataupun uji inferensial statistik, ada yang disebut dengan uji persyaratan analisis. Nah, uji persyaratan analisis. Bagian ini Anda harus menjelaskan sifat data Anda. Anda harus menguji
apakah data Anda itu normal dengan menggunakan uji normalitas. Biasanya menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, ya. Kemudian bagian yang kedua adalah Anda harus menguji linearitas data Anda. Apakah kedua variabel ini linear atau tidak, sejalan atau tidak, ya. Itu harus Anda uji. Kemudian yang berikut, Anda harus menguji homogenitas data Anda. Apakah data yang Anda peroleh dari sampel Anda itu bersifat homogen atau tidak. Homogen itu yang seperti apa? Nah, homogen itu hampir merata, teman-teman. Range-nya tidak terlalu jauh. Ada yang di sini, ada yang di sini. Itu berjarak. Jadi ketika homogen, ada satu lingkaran dan titik-titiknya berada di dalam lingkaran ini, itu bisa disebut dengan homogen. Nah, ketiga analisis ini wajib Anda lakukan. Karena ketika salah satu hasil pengujian ini tidak memenuhi kriteria, misalnya saja data Anda normal, kemudian dia linear tapi tidak homogen, ini akan memiliki pengaruh ke uji statistik selanjutnya. Apa pengaruhnya? Nah, berikut penjelasannya. Jika data Anda normal, data Anda linear, dan data Anda homogen, Anda sudah memenuhi kriteria untuk menguji data Anda menggunakan inferensial statistik. Ya, inferensial statistik. Namun jika salah satu dari ketiga ini bermasalah, dia linear, dia normal tapi tidak homogen, itu tidak memenuhi kriteria untuk Anda analisis menggunakan inferensial. Anda harus mengujinya menggunakan non-inferensial statistik. Perbedaannya apa? Nah, akan kita kaji pada video yang lain. Saya hanya menyebutkan uji persyaratan analisis. Oke, langkah selanjutnya adalah uji inferensial itu sendiri. Nah, uji inferensial statistik ini dibagi atas dua. Apakah Anda menggunakan parametrik dan non-parametrik? Nah, di sini tadi kapan Anda menggunakan uji inferensial parametrik, ya, parametrik. Itu ketika ketiga data tadi normal, linear, dan homogen. Ketika salah satunya bermasalah, Anda tidak boleh menggunakan inferensial. Anda harus menggunakan non-inferensial statistik. Jadi, mengapa saya katakan tadi bahwa uji persyaratan analisis itu sangat penting, teman-teman sekalian. Nah, jadi sekali lagi saya memohon maaf jika penjelasan saya terlalu cepat, karena memang bagian ini bukan membahas tentang detail item-item dari penelitian. Saya hanya memberikan gambaran umum gambaran umum isi proposal penelitian kuantitatif. Namun perlu juga saya jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, seperti inilah sedikitnya, teman-teman, tidak terlalu mendalam, karena akan saya buatkan video khusus bagian itu. Oke, dan yang terakhir pada bagian bab 3 itu adalah uji hipotesis. Jadi Anda harus, setelah data Anda diuji mulai dari validitasnya, reliabilitasnya, normalitasnya, linearitasnya, homogenitasnya, tibalah saatnya kita menguji hipotesis, membuktikan bahwa apakah dugaan kita benar. Contohnya adalah ketika saya menerapkan aplikasi X, dia akan meningkatkan hasil belajar siswa. Atau ketika menerapkan aplikasi X, dia tidak akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dari sinilah kita uji menggunakan uji hipotesis. Seperti itu, teman-teman, isi dari bagan-bagannya. Oke, saya rasa itu untuk isi dari bab 3, desain penelitian kuantitatif. Dan bagian akhir dari proposal kuantitatif ini ya masih seperti dengan penelitian kualitatif. Setelah selesai mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3, di belakang itu kita mencantumkan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah tempat Anda melampirkan
semua teori pendapat yang telah Anda kutip pada bagian bab 2. Jadi di video sebelah saya telah menjelaskan sedikit tentang apa fungsi dan tujuan dari daftar pustaka ini. Tapi saya ulangi, tujuannya adalah untuk melampirkan ataupun memelis seluruh pernyataan ahli, pernyataan orang lain yang Anda gunakan dalam penelitian, Anda cantumkan sumbernya di daftar pustaka ini. Ya, seperti itu penjelasan singkat untuk referensi. Dan bagian akhir dari proposal, paling akhir dari proposal itu biasanya ada lampiran-lampiran. Isinya biasanya pertama itu untuk penelitian kuantitatif adalah instrumen Anda. Biasanya berupa tes ataupun soal. Itu tempatnya di lampiran appendix. Yang kedua berisi tentang skor obtain atau skor perolehan siswa. Ini masuk di lampiran juga nantinya. Tapi ini proposal, ini masih tahap proposal, jadi dia paling instrumen saja ada di dalam sana, instrumen penelitian. Kemudian jika ada Anda ingin melampirkan tentang kolom-kolom uji T, uji F, tabel apa ya namanya, tabel statistik ya dari uji T, uji F, itu boleh Anda tampilkan di bagian lampiran. Berbeda lagi untuk isi lampiran ketika dia sudah berbentuk skripsi. Itu akan saya buatkan video tersendiri juga, teman-teman. Oke, dan baik, saya rasa sudah terlalu panjang lebar saya menjelaskan tentang bagian-bagian atau skema isi dari proposal penelitian kuantitatif. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penjelasan saya terlalu cepat dan kemudian suara saya sudah mulai melemah karena memang saya estafet ya, baru selesai membuat video deskripsi penelitian kualitatif. Kita jeda sejenak sekitar 15-20 menit, kemudian saya lanjutkan membuat video tentang gambaran isi proposal kuantitatif. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi jika ada kekurangan dari video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada komentar yang sifatnya membangun, kritik, saran yang sifatnya membangun, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen juga. Dan bagian akhir tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe. Ya, subscribe itu gratis loh teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.